Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa dengan NIM 190321100009 dari kelas Manajemen Produksi Agribisnis kelas C, Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Produksi Agribisnis yang diampu oleh Ibu Nur Komaria SPMSI. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis manajemen produksi agribisnis UMKM jagung goreng dengan studi kasus pada UMKM Bapak Masadi. Yang pertama yaitu latar belakang. Jagung merupakan salah satu komoditas pertanian yang memiliki nilai jual yang tinggi sehingga memiliki potensi yang besar untuk selalu dikembangkan. Pengembangan komoditas jagung di Kabupaten Pamekasan juga didukung dengan kondisi lahan yang sesuai. Umumnya, hasil panen dari komoditas jagung sendiri digunakan sebagai bahan pangan, bahan pakan, dan bahan baku industri. Dan salah satu industri rumah tangga yang bergerak dalam bidang pengolahan komoditas jagung adalah industri rumah tangga Bapak Masadi yang sudah berdiri sejak tahun 2009. UMKM ini berlokasi di Desa Jarin, Kecamatan Pademau, Kabupaten Pamekasan. Selanjutnya yaitu mengenai kondisi lingkungan dari komoditas jagung di Kabupaten Pamekasan. Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu wilayah yang memiliki luas lahan sebesar 37.547,2 hektar yang sebagian besar wilayahnya digunakan sebagai lahan pertanian seperti budidaya jagung, padi, dan lainnya. Pada tahun 2017, produksi jagung di Kabupaten Pamekasan mencapai 87.668 ton per hektarnya, sehingga tidak sedikit para petani yang mengandalkan komoditas jagung sebagai salah satu sumber penghasilannya. Kondisi lingkungan komoditas jagung dapat dilihat dari 3 hal, yaitu kondisi pasar, kondisi topografi dan iklim, serta nilai ekonomis dari komoditas jagung itu sendiri. Yang pertama yaitu kondisi pasar. Jagung banyak dibudidayakan oleh petani di Kabupaten Pamekasan karena memiliki pangsa pasar yang cukup luas. Komoditas jagung biasanya digunakan sebagai bahan pangan, bahan pakan, dan bahan baku industri. Dengan adanya hasil panen jagung yang melimpah, tidak sedikit masyarakat di Kabupaten Pamekasan membangun UMKM dengan bahan dasar utama yaitu jagung. Salah satunya yaitu UMKM Bapak Masadi yang mengolah komoditas jagung menjadi jagung goreng. Kondisi pasar jagung goreng ini sudah terbilang cukup luas, meskipun usahanya tidak terlalu besar. Biasanya, hasil olahan jagung ini dipasarkan di rumah pemilik, di mana para konsumen datang dan membeli secara langsung kepada pelaku usaha. Dan jagung ini juga dipasarkan di pasar-pasar yang dekat dengan wilayah lokasi usaha. Namun, pada saat ini, hasil produksi jagung goreng sudah memiliki pangsa pasar yang luas. Selain dipasarkan di Kabupaten Pamekasan, jagung goreng yang diproduksi oleh Bapak Masadi juga dipasarkan ke luar wilayah Pamekasan seperti Surabaya, Malang, dan Kabupaten Sumeneb. Yang kedua yaitu kondisi topografi dan iklim. Kabupaten Pamekasan terletak pada ketinggian 0 sampai 340 meter di atas permukaan laut. Wilayah Pamekasan memiliki iklim basah, iklim kering, dan suhu udara yang berkisar antara 21 sampai 34 derajat Celcius. Sedangkan untuk curah hujannya yaitu berkisar 1.200 sampai 1.700 mm per tahunnya. Perubahan iklim biasanya mempengaruhi terhadap produktivitas komoditas jagung sehingga perlu dilakukan upaya adaptasi guna menghadapi dampak dari adanya perubahan iklim. Pada umumnya, suhu udara yang dibutuhkan untuk tanaman jagung berkisar antara 21 sampai 28 derajat Celcius. Dan yang ketiga yaitu nilai ekonomis dari komoditas jagung. Sebagian besar petani di Kabupaten Pamekasan melakukan budidaya jagung karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Rata-rata penjualan jagung sebelum dilakukan pengolahan mencapai 7.500 per kilonya. Dengan demikian, perlu adanya pengolahan jagung agar memiliki nilai tambah yang tinggi dalam penjualannya. Dan untuk jagung goreng yang diproduksi oleh UMKM Bapak Masadi ini memiliki harga yang bervariasi mulai dari Rp500 untuk kemasan yang kecil atau kemasan ecer dan Rp5.000 untuk kemasan yang besar. Dalam melakukan usaha, analisis pemilihan lokasi juga diperlukan agar usaha yang akan dijalankan dapat berjalan dengan baik. Pemilihan lokasi usaha perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan permasalahan dalam kegiatan produksi. Nah, dalam memilih lokasi terdapat hal-hal penting yang harus diperhatikan.
oleh pemilik usaha. Adapun hal-hal tersebut meliputi yang pertama yaitu ketersediaan tenaga kerja. Setiap pelaku usaha harus memperhatikan kualitas tenaga kerja yang akan dibutuhkan sehingga kegiatan usahanya dapat berjalan secara efektif. Nah, dalam UMKM jagung goreng ini, tenaga kerja yang digunakan oleh pemilik usaha masih terbilang sedikit karena skala usahanya masih terbilang kecil. UMKM Bapak Mas Hadi masih menggunakan tenaga kerja keluarga dalam kegiatan pengolahannya, sehingga biaya yang dikeluarkan juga sedikit. Namun, dalam proses pengemasan jagung goreng, UMKM Bapak Mas Hadi tidak melakukannya sendiri, melainkan menggunakan tenaga kerja orang lain yang berjumlah 5 orang. Yang kedua yaitu ketersediaan sarana dan prasarana. Faktor ini juga tidak kalah pentingnya dalam kegiatan usaha. Sarana dan prasarana dalam kegiatan pengolahan jagung goreng meliputi alat-alat produksi yang digunakan, tersedianya air yang cukup, transportasi yang digunakan dalam pengangkutan bahan baku dan pengiriman, serta sarpras lainnya yang dibutuhkan. Dalam kegiatan produksi ini, pelaku usaha sudah memperhatikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, mulai dari alat, transportasi, dan air. Selain itu, lokasi usaha jagung goreng juga memiliki akses yang mudah dan memiliki lokasi khusus dalam melakukan kegiatan penjemuran jagung. Hal ini tentunya akan memberikan kemudahan kepada para pemilik dan meminimalisir biaya yang dikeluarkan karena tidak perlu menyewa tempat lagi. Yang ketiga yaitu kedekatan dengan pasar. Lokasi usaha jagung goreng ini cukup dekat dengan lokasi pemasaran sehingga proses penjualannya juga cukup mudah. Selain itu, minimnya pesaing di sekitar lokasi usaha juga memberikan keuntungan dalam kegiatan pemasaran produk ini. Pemasaran hasil olahan jagung marning dijual di rumah pemilik usaha, di pasar-pasar terdekat, dan luar kota Pamekasan seperti Surabaya, Malang, dan Sumeneb. Dan yang keempat adalah kedekatan dengan bahan baku. Dalam menjalankan usaha, sebaiknya lokasi usaha harus berdekatan dengan bahan baku agar biaya yang dikeluarkan juga tidak terlalu besar. Ketersediaan bahan baku berperan penting dalam kegiatan produksi sehingga pelaku usaha dapat memenuhi permintaan dari konsumen. UMKM Bapak Mas Hadi dapat dikatakan dekat dengan bahan baku karena pemasok jagung masih berlokasi di wilayah Pamekasan. Biasanya Bapak Mas Hadi membeli jagung di daerah Gugul sebanyak 1 kuintal dalam 1 kali produksi. Dalam kegiatan usaha, tata letak harus dirancang sebaik mungkin dan sedetail mungkin agar usaha dapat berjalan secara efektif dan efisien. Tata letak merupakan susunan dari fasilitas produksi yang bertujuan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tata letak memiliki tipe yang berbeda-beda, sehingga dalam pembuatannya harus memperhatikan lokasi usaha. UMKM Bapak Mas Hadi memiliki tata letak yang sudah sesuai dengan fasilitas yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi jagung goreng. Tata letak pada usaha ini termasuk ke dalam tata letak berorientasi produk yang terdiri dari penjemuran, pencucian jagung, penggorengan, tempat pengukusan, tempat pengemasan, dan juga gudang penyimpanan hasil olahan jagung goreng. Selanjutnya yaitu mengenai keuntungan dan kelemahan. Keuntungan dari tata letak berorientasi produk pada UMKM Bapak Mas Hadi yaitu memberikan kemudahan mulai dari kegiatan penjemuran sampai dengan penyimpanan. Dan yang kedua yaitu perencanaan produksi sederhana dan ruang yang dibutuhkan dalam melakukan penyimpanan juga lebih sedikit. Sedangkan untuk kelemahannya yaitu membutuhkan waktu yang lama dalam kegiatan produksi karena bahan baku yang berpindah-pindah. Dan yang kedua yaitu adanya kendala dalam sarana ataupun prasarana yang digunakan sehingga mengganggu keseluruhan dari proses produksi jagung goreng. Nah, berdasarkan dari penjelasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa perencanaan produksi jagung pada UMKM Bapak Mas Hadi telah memperhatikan kondisi pasar, kondisi topografi dan iklim, serta nilai ekonomis dari komoditas jagung. Yang kedua yaitu pemilihan lokasi UMKM Bapak Mas Hadi telah memperhatikan 4 aspek utama yaitu ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan sarana dan prasarana, kedekatan dengan pasar, dan kedekatan dengan bahan baku.
Dan yang ketiga yaitu perancangan tata letak pada UMKM Bapak Mas Hadi sudah sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar. Dan untuk jenis tata letak yang digunakan adalah tata letak berorientasi produk. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.